Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Hmm. Kultum, media pembelajaran ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Iya. Ya, topik yang akan kita angkat adalah puasa sunnah Syawal atau qada Ramadan dulu. Ya, itu adalah pertanyaan dasar yang biasa ditanyakan ya, terutama untuk ya kami-kami atau ya orang-orang yang Yang punya utang puasa yang punya Ramadan. utang puasa bulan Ramadan karena seperti yang kita ketahui bersama di bulan Syawal, yang di awal bulan Syawal itu ada puasa sunnah 6 hari yang sesuai dengan hadis dalam Muslim ya, hadis yang sahih Muslim itu disebutkan bahwa barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia meningkatkan atau melakukan ya puasa selama 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa selama 1 tahun. Iya. Nah, terkait dengan itu, mana yang kita prioritaskan? Apakah kita bisa langsung puasa Syawal dulu untuk mengejar ya tadi istilahnya pahala ya, puasa Syawal yang setara dengan orang berpuasa selama 1 tahun, atau kita harus bayar kodok puasa Ramadan terlebih dahulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, jadi mungkin kita yang menjadi konsep atau menjadi dasar bagi kita itu, kalau ada perbedaan antara orang Muslim dan orang Muslim yang lain dalam hal ibadah, itu kita harus yakin dulu bahwa ini kita sama-sama orang calon ahli surga ya gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak menyebabkan salah satu dari yang punya pendapat itu terus masuk neraka. Itu. Jadi kalau yang tidak tadi pertanyaannya bayar kodok dulu kodok jadi membayar utang puasa dulu atau menjalankan puasa sunat Syawal dulu kan begitu pertanyaannya. Jadi di situ dua-duanya itu dilakukan oleh orang Islam yang taat ya. Nah, yang harus dipertentangkan itu kalau dia punya utang puasa dia tidak membayar utang puasanya. Minta diputihkan. Ya, kemudian juga kalau dia ada kesempatan puasa Syawal tidak dijalankan. Jadi kalau untuk orang yang sudah menjalankan dua-duanya itu adalah udah calon ahli surga. Jadi kita itu suatu hal yang sangat positif dua-duanya. Jadi kalau kemudian mana yang duluan, ini tidak bisa diputuskan secara fikih, tidak bisa. Ini adalah tradisi. Jadi kalau di dalam ada tradisi di Indonesia kan ada masyarakat tertentu mungkin di daerah pesisir, di daerah yang santri gitu ya tanda kutip. Itu kan biasanya mereka lebih merayakan hari raya Kupatnya disebutnya kalau di pesisir Jawa. Di daerah santri itu disebut hari raya Kupat itu adalah hari ke berapa? 7 ya. Hari ke-8 ya. Hari 8 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal itu tidak boleh puasa kan, itu Idul Fitri. Dan tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu puasa pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 hari itu sampai tanggal 7. Tanggal 8 Syawal itu adalah mereka menyebutnya hari raya Kupat. Tradisi itu sangat ramai, mereka saling bertukar-tukar makanan, sehingga dengan demikian pada masyarakat yang punya tradisi tersebut tentu saja dia mengutamakan puasa Syawal dulu, barangkali begitu ya. Tapi kalau untuk yang tidak punya tradisi seperti itu, ya mungkin buat dirinya lebih baik membayar utang puasanya dulu kalau memang ada, itu dibayar dulu. Kemudian baru puasa Syawal. Karena puasa Syawal itu memang sebenarnya tidak terbatas. Harus ada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau contohnya memang dilakukan seperti itu, tapi itu tidak hanya dan hadisnya tadi dibacakan pada bulan Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Jadi kalau itu kemudian kita mundur, kita punya utang, kita undurkan yang nggak masalah gitu ya. Nah, jadi itu tergantung dari situasi dan kondisi di sekitar kita. Gitu. Ya. Itu kira-kira begitu. Jadi nggak ada harus mana yang lebih baik gitu ya. Ya yang lebih baik itu tergantung pribadi masing-masing. Kadang-kadang bahkan dua-duanya tidak dilakukan. Banyak orang
Ya karena apa? Karena mereka kita ya banyak yang punya kebiasaan berkumpul kan keluarga tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri dilanjutkan sampai beberapa hari ada acara ada menyediakan makanan-makanan di antara keluarga kita terus kemudian kita kan ya apa kita mau tetap puasa kecuali kalau kita membayar puasa itu dalam wajib ya kodok ya kita tidak boleh berhenti tapi lek puasa sunnah kan ada sunnahnya juga kalau kita berpuasa sunnah itu kalau ada yang menyuguhkan makanan ya kita batalkan puasanya kan Iya. begitu ya. Ya, pertanyaan Itu berikutnya yang adalah maksudnya. boleh nggak kalau niatnya double? Artinya di satu sisi kita niat Bayar kodok bayar ya. kodok Ramadan, di sisi lain sekaligus kita juga mau sunnah Syawal. Ya. Mungkin Jadi boleh nggak? kalau pertanyaan itu sebenarnya lagi mengacu ke fikih kalau itu ya. Jadi kalau dari fikih yang kita ikuti kita ngikuti ulama-ulama saja itu ya. Kita baca juga hadis-hadis tapi kan kita melihat pendapat ulama itu sebenarnya kalau puasa Ramadan itu ada niatnya. Wajib ada niatnya. Kalau puasa sunnah itu tidak wajib ya, tidak ada boleh tidak diniatkan. Jadi ada contohnya. Jadi dengan demikian pertanyaan itu sebenarnya ya mengacu bahwa kalau kita puasa itu membayar utang kan kita niat berarti kan kita puasa Ramadan sebenarnya tapi dijalankan pada bukan bulan Ramadan kan gitu. Jadi itu diniatkan. Sementara Syawal itu tidak perlu niat kan gitu. Jadi dengan demikian ya kita memang tidak perlu niat itu. Jadi kita bisa jalankan ya kalau kita saya sendiri tidak berani apa ya mengatakan memvonis ya ini kan hak Allah gitu. Kalau secara faktanya gitu seseorang itu membayar kodok puasa ya menghutang puasanya itu Ramadan dilakukan pada Syawal. Kebetulan Syawal. Nah, kalau dalam hal ini kalau Allah itu menghendaki bisa saja dia dapat dua-duanya. Tapi niatnya ya tetap niat kodok puasa. Bukan utamakan karena yang ada niatnya ya emang hanya itu. Kalau yang sunat itu kan tidak perlu diniatkan. Jadi dengan demikian kalau Allah kan maha adil ya. Ya bisa saja Allah itu kan bisa saja orang itu mendapatkan dua-duanya. Dengan niatnya dia kodok membayar utang puasa, tapi kebetulan dilakukannya bulan Syawal, maka dia bisa saja mendapatkan dua-duanya. Itu hak Allah untuk memberikan dua-duanya gitu. Jadi dari sisi kita memang yang wajib niatnya itu hanya untuk kodoknya tadi. Ya. Tapi kita bisa optimis kan kalau sekaligus itu berarti sudah gitu atau kita pesimis gitu. Ya. Menjalankan dua-duanya ada bulan-bulan berikutnya. Itu kan juga tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau kita meyakini bahwa saya tanggal 2 ini bayar utang puasa ya Syawal. Tapi sekaligus karena Syawal saya mendapatkan juga pahala puasa Syawal. Kalau dia yakin ya sudah selesaikan 6 hari. Tapi kan ya kalau dia tidak mau menambah lagi nanti setelah tanggal itu jadi tambah lagi puasa Syawalnya tidak masalah juga. Ya, itu baik-baik semua itu baik. Jadi ini perdebatan antara ahli surga kita tidak membuatnya menjadi runcing ya. Ya gitu. Yang kita harus perdebatkan itu orang yang punya utang puasa Ramadan tidak dibayar, tidak segera dibayar gitu. Orang yang ada kesempatan puasa Syawal tidak dijalankan. Itu aja sebenarnya. Ya, saya rasa simpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa membayar kodok Ramadan dan puasa sunnah Syawal itu kedua-duanya adalah bentuk dari ketaatan umat ya manusia kepada Allah ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan manakah yang harus kita utamakan sama kita punya niat baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa dicatat kedua-duanya sebagai dua amalan yang berbeda ya, satu sekaligus membayar, satu lagi sunnah. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Ya, amin. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.